Halo semua, masih bersama saya Idris Firmansyah di Ruang Hampa. Tercatat ada beberapa kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia yang pernah terjadi. Tak main-main, kasus pembunuhan tersebut merenggut banyak nyawa yang salah satunya berjumlah 42 orang. Kebanyakan dari kasus pembunuhan paling sadis tersebut terjadi pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Beberapa tersangka dari kasus-kasus tersebut pun sudah dieksekusi mati. Berikut ini ada 5 pembunuhan paling sadis di Indonesia yang sempat menghebohkan publik dan memenuhi headline media massa baik cetak maupun televisi pada saat terungkap. Tapi sebelum itu, jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari Ruang Hampa. Rio Alex Bulo atau dijuluki Rio Martil adalah terpidana mati atas salah satu kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia. Pasalnya, para korbannya sendiri dibunuh dengan menggunakan martil dan dicuri kendaraannya. Kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia tersebut terjadi pada rentang waktu tahun 1997 hingga tahun 2001. Kasus tersebut terungkap setelah ia membunuh dengan sadis seorang pengacara terkenal pada Januari 2001. Tidak banyak hal yang diketahui perihal masa kecil Rio. Namun, sejumlah sumber menyebut sedari bocah ia memang dikenal nakal. Tingkahnya membuat sang orang tua memindahkan Rio dari Sleman ke Jakarta untuk diasuh kakak sulungnya yang bertahun 12 tahun. Namun di Jakarta, Rio malah semakin tak terkendali. Terlebih setelah ayahnya tidak lagi mau mengakuinya sebagai seorang anak karena Rio menolak pindah agama mengikuti sang ayah. Rio kemudian banyak bergaul dengan preman Pasar Senen. Dari sini ia mulai kerap bolos sekolah, kemudian mengenal alkohol dan ganja. Kekerasan dan kejahatan menjadi karibnya. Beranjak dewasa, Rio menghidupi diri dengan berjualan surat-surat kendaraan palsu. Setelah menikah, dia ganti profesi jadi pencuri mobil. Hidupnya makmur. Kepada istrinya, Rio mengaku jadi pedagang pakaian di Jakarta. Rio sempat dipenjara karena melarikan mobil orang yang juga penadah barang curiannya. Meskipun begitu, ia tidak kapok mencuri. Keluar dari penjara, ia menekuni kembali profesi lamanya karena kadung menerima persekot dari penadah. Bedanya, ia tidak lagi beroperasi di Jakarta karena namanya sudah dikenal sebagai penjahat kambuhan. Rio juga mengganti modus operasinya. Ia membekali diri dengan martil untuk menghabisi korbannya jika diperlukan. Mulanya 1 buah saja, kemudian jadi 2 buah untuk mempersigap aksinya. Sasaran utama kejahatan Rio adalah pengusaha rental mobil. Antara 1997 hingga 2001, Rio diketahui membunuh setidaknya 4 orang. 3 korban tewas ditenggok martil dalam 2 peristiwa berlainan di Bandung dan Semarang. Salah seorang korbannya yang di Yogyakarta dapat menyelamatkan diri. Takut perbuatannya terbongkar, Rio lalu beralih ke Purwokerto. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2001, Rio menghabisi JJ Suraji di kamar nomor 135 Hotel Rosenda, Baturaden, Purwokerto. Ia mengincar mobil Timor milik pengusaha rental sekaligus pengacara ini. Namun, petugas hotel mencurigai gerak-gerik Rio. Begitu Rio keluar, kamarnya diperiksa dan ditemukan penuh bercak darah di dinding dan langit-langit. Sementara di tempat tidur, jasad JJ tertutup dengan selimut. Inilah akhir petualangan kriminal Rio. Ia yang saat itu masih berada di halaman parkir berhasil diamankan petugas hotel dan diserahkan kepada Pak Polisi. Namun, kegilaan dari Rio Martil kembali terjadi di Nusa Kambangan. Ia terbukti membunuh teman satu sel tahanannya sendiri pada tahun 2005. Ia pun akhirnya dieksekusi dengan ditembak pada 8 Agustus 2008. Bagi orang yang lewat lapangan Benteng sekitar tahun 2010, pasti sempat melihat Baikuni atau Babeh. Pasalnya, ia sendiri diketahui hidup menggelandang di lapangan di Jakarta Pusat tersebut pada kurun waktu tersebut. Ia sendiri terbukti bersalah atas terbunuhnya 14 pengamen jalanan yang berusia 9-12 tahun. Tak hanya sekedar membunuh,
tersangka pembunuhan paling sadis di Indonesia ini pun tega memutilasi para korban. Di balik aksi pembunuhan yang ia lakukan, Babeh diketahui memiliki pengalaman pahit. Ia memiliki pengalaman sodomi paksa oleh seorang preman yang membuatnya mengidap pedofilia. Baikuni pada saat masih kanak-kanak sering dicerca sebagai si bodoh karena sering tidak naik kelas. Karena tidak tahan menanggung hinaan tersebut, ia yang merupakan anak petani miskin di Magelang, Jawa Tengah, meninggalkan sekolah dan kabur ke Jakarta. Baikuni hidup menggelandang di lapangan banteng sampai suatu hari ia disodomi paksa oleh seorang preman. Kenangan pahit tersebut membuat pria homoseksual ini mengidap pedofilia di samping sebagai pengidap nekrofilia situasional. Babeh diduga telah melakukan sodomi terhadap anak jalanan sejak tahun 1993 dengan rentang usia antara 4 hingga 14 tahun. Baikuni tertangkap setelah adanya pengaduan dari salah satu orang tua korban, yaitu korban yang bernama Ardiansyah yang pada saat itu berusia 9 tahun yang menghilang. Ardiansyah sendiri ditemukan tewas terpotong-potong pada tanggal 8 Januari 2010 dan kepalanya ditemukan sehari kemudian. Baikuni sendiri ditangkap di kediamannya di Gang Masjid Haji Dalim, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 9 Januari 2010. Setelah terbukti bersalah, Babeh dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun, tersangka dari pembunuhan paling sadis di Indonesia ini justru dijatuhi hukuman mati setelah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Kalian tentu tak asing dengan kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia ini. Pasalnya, kasus pembunuhan tersebut sempat menjadi headline di berbagai media massa, baik cetak maupun televisi nasional pada tahun 2008. Dalang dibalik pembunuhan paling sadis adalah Ferry Idam Herdiansyah atau lebih dikenal dengan nama Rian Jombang. Ia diketahui membunuh dan memutilasi para korban yang berjumlah 11 orang. Awal mulanya, kasus ini berhasil diketahui setelah adanya penemuan 7 mayat termutilasi dalam 2 tas dan 1 kantong plastik. Setelah itu, mayat lainnya ditemukan di lubang galian belakang rumah daripada si Rian Jombang ini. Rian adalah bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya Mulyo Wasis 44 tahun adalah saudara satu ibu namun lain ayah. Sejak kecil Rian lebih sering berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di pesantren. Ayah Rian, Ahmad Maskur, pensiunan satpam sebuah pabrik gula, dan Kasiatun istrinya lebih suka tinggal di rumah Mulyo Wasis. Perilaku Rian banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Ia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari, berdandan. Di sekolah, Rian dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman dengan perempuan. Dia juga banyak terlibat kegiatan kesenian, terutama menari. Namun demikian, Rian dikenal cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Menurut pengakuannya, sampai saat ini korban Rian yang pertama adalah Guru Setyo Pramono alias Guntur, 27 tahun yang dibunuh pada bulan Juli 2007 di rumah orang tua Rian di Jombang. Kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga tewas. Mayatnya lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah, lalu dikubur dengan tanah. Kasus ini dimulai dengan ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 buah tas dan sebuah kantong plastik di 2 tempat di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Korban adalah Heri Susanto, 40 tahun, seorang manajer sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Heri dibunuh dan dimutilasi tubuhnya oleh Rian di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, Depok. Pengakuan Rian, dia membunuh Heri karena tersinggung setelah Heri menawarkan sejumlah uang untuk berhubungan dengan pacarnya, Noval, seorang laki-laki.
Jejak Rian dan Noval dapat terlacak setelah mereka berdua menggunakan kartu ATM dan kartu kredit Harry untuk berfoya-foya. Setelah media memberitakan kasus mutilasi yang dilakukan Rian, banyak masyarakat melaporkan kerabat mereka yang hilang setelah sebelumnya diketahui bersama Rian. Polisi akhirnya membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang dan menemukan 4 tubuh manusia di dalamnya. Sebagian besar sudah tinggal kerangka. Rian kemudian juga mengakui pembunuhan 6 orang lain dan tubuh mereka ditemukan ditanam di halaman belakang rumah yang sama. Hingga total sudah semua ditemukan 11 korban pembunuhan Rian Jombang. Kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia lainnya dilakukan oleh Siswanto atau lebih dikenal dengan nama Robot Gedek. Ia melakukan aksi kriminal sadis tersebut selama 2 tahun, yakni rentan 1994 hingga 1996. Robot Gedek terbukti membunuh 12 anak laki-laki yang berusia 9 hingga 15 tahun. Pada pembunuhan paling sadis di Indonesia ini, ia pun menyodomi korban yang sudah jadi mayat, memutilasi dan mengambil isi perut korban. Bahkan ia pun tak segan untuk meminum darah para korbannya. Robot Gedek sendiri mengaku bahwa ia selalu menikmati aksinya. Ia juga mengaku bahwa ia menyimpan potongan tubuh tertentu sebagai oleh-oleh. Melihat sosok pria bernama asli Siswanto itu, polisi sempat meragukannya sebagai pembunuh. Posturnya pendek, kurus, dan sedikit bungkuk. Bila berjalan, kakinya terlihat pincang sebelah. Kepalanya sering menggeleng tanpa sebab, hingga ia dipanggil Robot Gedek. Menurut catatan polisi, Robot melakukan aksi bengisnya dalam kurun waktu 1994 sampai 1996. Korbannya 8 anak jalanan yang ada di Jakarta. 4 mayat korban ditemukan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sisanya di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kondisi mereka beragam. Bekas jeretan di leher, sayatan di perut, dan anusnya terdapat bekas luka terkena benda tumpul. Polisi sempat kewalahan mengusut pembunuhan berantai ini. Hampir 2 tahun, polisi seperti menemui jalan buntu. Polisi memperoleh titik terang usai korban ke-8-nya ditemukan. Ditambah lagi, polisi mendapatkan keterangan beberapa saksi. Dari keterangan tersebut, ketemulah nama Robot. Kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia pertama melibatkan Ahmad Suraji. Kebanyakan orang dewasa muda Indonesia mungkin lebih mengenal Rian Jombang sebagai kasus pembunuhan paling sadis di Indonesia. Padahal sebelumnya ada sosok Ahmad Suraji. Seorang peternak asal Deli Serdang ini tertangkap setelah penemuan mayat oleh pihak kepolisian yang diduga adalah korban kekejian Ahmad Suraji pada 27 April 1997. Salah satu pembunuhan berantai paling kejam ini mengaku telah membunuh 42 gadis dan wanita. Ia melakukan pembunuhan berantai sendiri atas kepercayaannya kepada ilmu yang mampu memberikan kekuatan magis. Ahmad Suraji terlahir 10 Januari 1949. Nama aslinya adalah Nasib. Karena sering menggunakan kelewang saat melakukan pencurian lembu di kawasan Stabat, ia pun dipanggil Nasib Kelewang oleh teman-temannya. Nama Ahmad Suraji disandarkannya setelah keluar dari penjara karena tersandung kasus pencurian lembu. Sedangkan nama Datuk diberikan kepada teman-temannya karena ia menikahi 3 kakak beradik kandung dan tinggal serumah. Sehari-hari Suraji bekerja sebagai petani. Ia hanya lulusan SD dan mempunyai 3 orang istri dan 9 anak. Pihak kepolisian pertama kali menemukan mayat salah seorang korban pada 27 April 1997. Seorang wanita berusia 21 tahun bernama Sri Kemala Dewi. Seminggu kemudian, seorang saksi mengatakan bahwa pada hari Dewi menghilang, ia telah mengantarkan Dewi ke tempat tinggal Suraji. Polisi kemudian menemukan setumpuk pakaian dan perhiasan wanita di situ.
di antaranya barang-barang milik Dewi. Suraji pun ditangkap. Apakah Suraji sendiri mengaku bersalah? Tidak diketahui jelas. Ada sumber-sumber yang menyebut bahwa ia tidak mau mengaku. Namun ada pula yang menyatakan bahwa ia telah mengakui perbuatannya. Dalam sebuah laporan, Suraji mengaku membunuh karena hendak menyempurnakan ilmu yang sedang dipelajarinya. Agar ilmunya sempurna, ia harus membunuh 70 orang wanita dan menghisap air liur korban. Ilmu ini sendiri ia dapati dari ayahnya saat ia masih berusia 12 tahun. Meskipun perhatiannya terhadap ilmu tersebut baru mulai terasa saat ia mencapai usia 20 tahun. Pada tanggal 27 April 1998, ia divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap wanita-wanita tersebut. Ia dieksekusi pada Kamis 10 Juli 2008, tepatnya pukul 22 WIB oleh tim eksekusi Brigadir Mobil Brimob Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara. Kemudian kasus Dukun AS diangkat menjadi sebuah film dengan judul Misteri Kebun Tebu. Itulah tadi beberapa pembunuhan paling sadis di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang belum masuk di list kami atau memang ada pembunuhan sadis di Indonesia yang saat ini belum terungkap? Tulis saja di kolom komentar. Saya Idris Firmansyah pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode Ruang Hampa selanjutnya.